Jumpa lagi bersama saya Sasya dan welcome to Indoprima Esport Highlight. Hari ini kita kedatangan sang juara Mobile Legends Indoprima Group dan mereka ini telah berhasil menunjukkan strategi yang epic, teamwork yang solid dan juga mereka menunjukkan permainan yang konsisten dari awal hingga akhirnya. So let's welcome our champion. Wah, ada pialanya ya. Oh, boleh dong kenalan dulu gitu ya. Mungkin namanya siapa gitu kan. Terus sebelumnya pernah nggak sih ada pengalaman juga lomba di luar gitu ya? Boleh silakan Pak. Kalau saya Faisal, saya isi role jungler. Kalau untuk pengalaman belum ada sih. Ini baru pertama. Pertama kali, luar biasa. Next. Saya Iksanul Hakim, role saya di Mage atau biasanya anak-anak panggilnya Magic gitu ya, mage gitu ya. Itu sih. Oke, perkenalkan nama saya Riki Kurnianto. Kalau saya ngisi role XP dulu. Ini pengalaman kedua. Jadi tahun lalu itu juara 2. Sempat juara 2 juga. Kamu ini mengalahkan tempatku terus loh, berarti. Iya enggak? Oh iya. Iya kan? Tahun kedua juga. Ya, Perkenalkan, nama saya Alifuddin, saya mengisi role Archer atau Godland. Ini pengalaman pertama juga dan langsung juara, alhamdulillah. Sekali tampil langsung juara. Emang jago berarti ya. Nama saya Arifullah. Saya mengisi di tank, jadi yang bagian biasanya kalau di rank itu yang sering dimarahin. Iya, karena jarang ini ya. Kok nggak dilindungin golnya, kok nggak dilindungin junglernya gitu lah, itu yang nah di sini mumpung di sini hebat-hebat ya timnya, jadi bagus banget gitu ya mainnya ya. Saya Ardi sebagai sebagai gold lane juga. Cuman di sini kemarin itu saya mengisi kursi cadangan aja. Untuk beberapa hero emang kita masih rahasiakan, untuk yang di gold lane itu nggak dipakai, buat kartu as saja. Oh. Gitu. Kartu asnya disimpan begitu. Oke, siap-siap. Berarti ini ada yang pernah ini nggak sih turnamen keluar juga nggak sih, atau baru di Indoprima aja? Enggak, kalau kita ini kebanyakan juga di Indoprima sih. Tahun lalu juga kan ekspor di Indoprima itu kan baru sekitar 2 kali atau 2 tahun terakhir. Nah itu kita baru terbentuk dan itu kita juga nggak nyangka ternyata teman-teman banyak yang jago-jago. Baru terbentuknya ya alhamdulillah yang kedua kalinya itu kita mendapatkan juara. Karena chemistry-nya sudah terbentuk di tahun pertama kayak gitu sih. Tapi untuk lomba ke eksternal tuh berarti belum pernah ada yang ikut ceritanya. Waduh, nggak ada waktu kayaknya. Udah pulang masing-masing, udah ada yang berkeluarga, sudah ada rumahnya jauh, jadi jarang bisa ngumpul sih. Oke, berarti ini murni dari hobi main semua, terus akhirnya dituangkan ketika bekerja di perusahaan gitu ya? Lebih tepatnya, iya, karena tuntutan juga. Kita harus membawa MMNR Group ini tetap harus ada chance juaranya, jadi peluangnya kan besar juga karena diisi pemain-pemain yang baik gitu. Oke, kita akan flashback sedikit gitu ya. Kalau kita ingat-ingat pertama ketika turnamen gitu kan, atau ini sebelum kita lomba gitu, reaksi awalnya gitu kayak gimana sih? Oh, ada Mobile Legends lagi nih. Ada yang mungkin sudah siap-siap, oh aku aja deh, aku yang mau daftar, atau aku diam aja lah dulu daftar, atau kayak gimana nih? Boleh nih cerita satu-satu nih, cerita singkat dari teman-teman nih. Kalau dari awal sebelumnya kan ada penyisian ya. Itu saya malah nggak ikut. Jadi yang langsung turnamen di Surabaya itu baru saya ikut. Makanya saya jadi cadangan juga. Kalau yang tahun kemarin saya kan ikut dari awal sampai Surabaya itu. Jadi saya mengikuti dari awal. Untuk yang tahun ini memang cuman yang turnamen di Surabaya aja yang baru ikut itu. Bypass ya, emang ya, luar biasa. Boleh mungkin sebelahnya nih yang sering dicaci maki ya. Sering didudukan. Oh, sering didudukan. Kita harus ubah kata-katanya jadi lebih positif. Iya. Karena yang dilindungi 4, yang melindunginya cuma 1. Iya. Ya kalau saya sih baru yang di sini nih kan baru ikut turnamen yang waktu udah di RP ini ya. Karena saya juga baru pindah dari grup ke IRP ini. Ya, terus teman-teman, ayo kita main yuk gitu kan. Pas waktu istirahat itu kita selalu ada ini kan,
ada ngopi bareng terus sambil main sekalian gitu. Ayo kok bisa main, ayo ikut lomba gitu. Akhirnya ikut lah gitu. Seneng ya? Iya senang itu. Untuk saya ya memang dari dulu suka nge-game juga, jadi saya ikut terbantu juga, banyak yang nge-game ternyata di sini. Dan kebetulan kok gamenya juga sama, dan ya bener yang diomongin Mas Arif juga tadi, kalau ada istirahat kita sering mabar, bentuk tim. Terus juga kok di di Indoprima Group ini ada lomba e-sport Mobile Legends juga, jadi ya alhamdulillah dapat tersalurkan juga. Oke, cuman main-main santai ya? Cuman main-main santai tapi juara. Oh, takut sombong ya ternyata. Ya kalau saya sama sih, jadi kayak murni karena eventnya Indoprima, jadi karena Indoprima juga ngadain turnamen e-sport. Nah dari situ berangkat dari kita ngumpul main bareng. Nah berangkat dari situ sebenarnya. Jadi sebelumnya pun nggak ada main sama sekali sebenarnya. Dulu pernah main, kemudian off, baru main lagi itu karena ada turnamen kayak gitu. Jadi murni karena ada event dan main lagi. Berarti skillnya nggak hilang loh. Iya betul. Oh emang jago. Jago kayak gitu. Nggak perlu aneh-aneh langsung bisa. Oke, kalau dari saya itu ini cerita ya kenapa kok bisa terbentuk. Jadi sebenarnya kita kan grupnya adalah MMNR atau subholdingnya di bawah Indoprima Group gitu ya. Jadi MMNR itu kan juga banyak. Ada dari IMLI juga, dari Makbo, kemudian dari IRR, HRM gitu kan. Jadi IRP sendiri. Jadi kita sebelum maju ke Indoprima, kita ada lakukan seleksi. Jadi kita seleksi siapa saja sih di MMNR ini yang jago main keseluruhan gitu kan. Jadi semuanya kita seleksi, kita adakan ini dilawan nih siapa nih, bentuk tim, ambil tim. Nah karena kita berdekatan di di IRP terutama, jadi yes alhamdulillah kita bisa nyatu, chemistry kita bisa gabung. Kalau ada kurangnya kita bisa langsung ngomong gitu kan. Jadi ya kayak tadi, Mas aku butuh lindungi nih, kenal gitu. Jadi cepat untuk komunikasi. Jadi sebenarnya kolaborasi kita, komunikasi kita ya terbentuk karena kita bisa mengkemistrikan kita bareng-bareng di sini karena satu di IRP. Jadi kita maju ke Indoprima itu sudah berbekal seleksi di yang disebutkan Mas Ardi tadi, seleksi yang awal di MMNR Group. Jadi kita juga melawan tim-tim kuat. Jadi tim juara tahun lalu pun kan dari MMNR juga. Oke, Jadi seleksinya tuh berapa tim di MMNR? seleksi kemarin untuk tahun ini itu ada sekitar 4 sampai 6 tim. Jadi kita seleksi dulu 2 minggu, selesai ditentukan juara 1-2 di MMNR, setelah itu baru maju Indoprima gitu. Jadi kita tahu oh kurangnya kita di sini. Kalau nanti lawan temen kita ya sudah, siapa nih yang mau dimenangkan gitu kan. Alhamdulillah tahun ini kita ada ketemu lah, maksudnya di final, belum nggak sampai final ya tahun ini ya. Tahun ini teman-teman di penyisian ada kekurangan tim, jadi kita yang ayo maju, semangat, makin terbakar semangat kita untuk meraih juara yang di Indoprima di tahun kedua ini gitu sih. Gimana nih Pak reaksinya? Kalau dari saya, untuk tahun kemarin ini sebenarnya kan sudah ada juga event ini. Nah, saya sendiri excited nih. Kayaknya ini mumpung dengan hobi saya di game juga, dan teman-teman kebetulan juga, kok jago-jago ternyata. Nah, tapi pas penyisian untuk yang peserta pertama itu saya sempat ikut, cuma pas di event hari hanya kebetulan ada acara, jadi nggak bisa ikut. Terus pas di tahun kedua, ternyata kok ada lagi lah. Ini akhirnya semangat saya itu terpacu. Wah teman-teman nggak ada saya juara 2, harusnya mau nggak mau ada saya harus juara 1. Aku suka loh semangatnya semangat. Tapi ya terbukti juga sih dari kita yang sebenarnya jarang ngumpul, jarang ngopi, mungkin untuk 1 minggu bisa sekali. Coba tetap kita sekali untuk nge-game, untuk silaturahmi juga. Sekali doang benar.
kali doang menang. Luar biasa sih. Ini sebenarnya teman-teman juga hampir semua sudah pensiun. Mungkin cuma Mas Ardi yang main sampai sekarang. Cuma karena teman-teman ya mungkin jago atau enggak lawannya mungkin ya yang kurang ya. Yang kuat. Kalau nomor 1 kan boleh sombong gitu kan. Boleh, silakan. Selama bawa pulang piala boleh. Jadi ya alhamdulillah juga ternyata kita masih bisa bersaing lah dengan grup-grup Indoprima lain. Luar biasa. Ini ada yang double gak sih lomba-lombanya? Atau semuanya dedicated buat ini Mobile Legends? Di eventnya Indoprima. Iya yang kemarin. Double. Oh double. Double. Siapa aja yang double? Double. 2 orang aja. Oh iya. Double apa waktu itu? Saya ada di volley waktu itu sama Mas Riki juga. Nah, gimana bagi waktunya antara main volley sama Mobile Legends? Karena kan beberapa di tempat lain kita juga tahu ya teman-teman kita pun juga double gitu kan. Ada yang kayak, lah ini kan waktumu latihan, ini waktumu latihan. Nah, kalau di sini gimana nih? Karena kalau menurut saya ya, karena di Mobile Legends kan virtual ya, maksudnya online, kita bisa main di kapan saja. Ya tetap kalau ada jadwal latihan untuk volley ya kita mau nggak mau ikut di volley. Jadi maju di volleynya, kita latihan volley kan pesen lapangan. Kalau Mobile Legends kan nggak usah pesen lapangan, pesen kuota saja udah cukup. Ya. Kalau saya sama sih, jadi kayak Mobile Legends kan kayaknya pertandingan pertama ya di event Indoprima itu. Jadi kayak waktu itu Mobile Legends dulu, setelah itu baru ke volley seperti itu. Jadi ke volley kan mungkin di pertengahan eventnya. Jadi kayak gitu sih, Oke. bisa bagi waktu. Jadi secara timing aman ya Betul, semuanya ya. aman. Oke, nah kita flashback dikit nih ke momen kemenangannya kalian. Ketika kalian diumumkan bahwa oh ternyata kalian menang nih, gitu kan. Gimana sih rasanya? Atau apa yang terjadi pada saat itu? Mungkin dua orang mungkin boleh cerita gimana? Nah, siapa nih? Yang paling excited. Yang paling Excited. Oh, Pak Iksan dulu ya. Yang paling recall di Besawan. Satu di sini, satu yang sisi Di sana. sana. Kalau dari saya pribadi sih kebetulan kalau saya kan jungler. Nah, jungler ini pasti hype banget. Gimana caranya kita untuk lawan ini kan pasti yang ingin dibunuh dulu, kalau nggak jungler pasti MM. Nah, ketika lawannya itu gagal bunuh ya, kita ekspresif dong, kita pasti seneng. Iya. Akhirnya pasti kayak kalau di Mobile Legends itu kayak recall gitu. Itu kayak apa ya? Bukan ini sih, maksudnya biar gimana musuh itu jadi lebih semangat lagi untuk ngebunuh kita gitu. Apalagi ada momen ini sampai Pak Iksan marahin ke saya, jangan gitu ya, mungkin saking hype-nya juga ya. Mungkin yang lain. Boleh mungkin dari sana ingat nggak momen-momen kemenangan kalian waktu itu? Momen-momen kemenangan ya kemarin kayak nggak nyangka aja sih menangan ini. Soalnya kan ya mungkin tahun kemarin kan juara 2. Kebetulan kemarin itu juara 2, dan untuk yang juara pertama kemarin itu kan memang ada dari grup kita, dari grup MMNR kita itu, yang MMNR A ya kemarin itu, yang dari IMLI itu memang permainannya itu agak solid, dan kayak permainannya itu lebih dari kita untuk gameplaynya. Cuman kan di tahun ini kita juga nggak nyangka ternyata yang kita anggap musuh terberat bebuyutan kita dari grup kita sendiri itu ternyata kalah di awal. Jadi kita ya kayaknya udah pasti kita kalau dia kalah di awal ya pasti kayak kita pasti juara sih. Jadi gitu. Luar biasa. Oh di sisi ini matanya berbinar ngomongin. Yang di sana humble loh cowok. Oke, luar biasa. Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan gitu ya gimana kalian membentuk sebuah tim, bahwa ternyata ada proses seleksi. Dan sekarang tanyaannya gimana caranya kalian membagi role-nya kalian? Mungkin boleh dijelasin juga misalnya, oh kalau tadi yang tank itu kan bagian untuk membantu gitu ya, melindungi teman-temannya. Mungkin boleh sambil dijelaskan kenapa sih kok ini tuh dibagi, oh kamu bagian ini aja, kamu bagian itu. Yang bagi siapa sebetulnya? Atau mungkin kayak gimana? Boleh ceritain prosesnya. Siapa mungkin mau jawab? Oke. Kalau bagi role sebenarnya kita kan offline online kan juga sering main juga. Makanya ya terkadang kayak ganti-ganti role juga kayak gitu. Oke. Nah, chemistry-nya dapat itu ya pas role-nya kita masing-masing. Jadi kayak aku XP, kemudian Pak Isan Mage kayak gitu. Jadi kayak chemistry-nya lebih dapat itu ketika pakai role yang ketika main di eventnya Indoprima. Jadi kayak
ya tetap tuker-tukeran lane tapi dapat chemistry-nya di situ. Jadi kayak kita pasti nentuin, oh ya udah ini udah cocok nih chemistry-nya udah dapat antara tank sama junglernya udah cocok. Kemudian aku XP pun juga sama roamernya juga cocok. Jadi kayak lebih kebentuk di waktu latihan itu sih. Jadi kayak ganti-ganti role, kemudian cocoknya di role itu masing-masing kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong chemistry, untuk mencapai chemistry kan pasti prosesnya tidak ada sebentar ya. Tadi kan kita juga tahu bahwa ada ganti-ganti role. Mungkin boleh ceritain nggak? Adakah mungkin konflik yang mungkin dialami? Karena kalau misalnya namanya kita bekerja bersama kan pasti akan ada gesekan tuh. Mungkin boleh sedikit di-share nggak gesekannya seperti apa dan bagaimana kalian bisa coping dengan kalian punya gesekan itu? Ya, kalau chemistry terbentuk itu sebenarnya kita ya itu tadi coba-coba role gitu ya, coba-coba role. Wih, ini nggak cocok nih, Faisal nih harusnya MM nih gitu kan. Kok minta jungler itu, jadi kan ada memaksakan. Wih, aku tak coba gitu. Nah, tapi kan dari kita sendiri, saya sendiri, oh saya juga biasanya jungler nih. Kalau mau saya jadi tabrakannya itu sama-sama role-nya. Wis siapa yang ngalah gitu kan. Jadi kita lebih ke yang cocok pada saat match. Pada di Indoprima nanti itu siapa, kita tidak menentukan hal tersebut, tetapi secara keunggulan masing-masing itu kita tahu pada saat kita dalam pertandingan resmi gitu. Tapi pada saat latihan kita nggak tahu, bebas pokoknya pakai senyamanmu main apa pakai gitu. Jadi role-mu apa pakai, senyamanmu apa pakai. Kita akan tapi yang jelas komunikasi yang paling penting ya. Jadi contoh kalau junglernya kita butuh bantuan, dia akan ngomong, Pak aku butuh bantuan nih, Mas Arif aku butuh bantuan nih, tolong di backup dulu, saya tak nyari buff dulu, saya tak memperkaya diri dulu gitu. MM juga gitu, marksman itu ya, marksman itu kan paling lemah sendiri, tetapi damage-nya pada saat late game itu paling tinggi sendiri. Jadi awal dijagain terus, udah jagain sana aja, XP nanti yang riwa-riwi gitu kan, maksudnya jalan-jalan untuk backingi atau untuk melindungi. Tapi full fokus kalau kita di bawah tekanan dari yang lain, ya sudah kita nggak usah pikir ego kita, tetapi kita tanamkan bahwa ya wis komunikasi aja. Kalau kita nggak mampu ya kita mundur dulu. Kalau memang komit nyerang, komit maju semua, teriak semua, maju gitu, libas semua kan gitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong gitu ya soal dinamika kalian ketika kalian kerja bareng gitu ya. Siapa sih yang paling ngemong di tim ini? Paling ngomong Faisal. Yang paling bawel? Iya. Siapa paling bawel sih? Gak ada. Jangan-jangan Faisal juga. Kayaknya iya. Faisal juga. Kayaknya iya. Oke, yang lainnya berarti ini ya nurut-nurut ya. Luar biasa. Waduh, senior. Oke, jadi mungkin salah satu mungkin kalian bisa running well itu karena mungkin ada satu orang yang berperan jadi leader gitu kali ya. Jadi yang lainnya pun juga bisa mengikuti seperti itu kah? Atau gimana? Jadi kayak komunikasinya juga jalan juga, jadi kayak lebih enak nyantai gitu loh mainnya. Jadi kayak walaupun ada yang satu ngelit, teman-teman juga backup kayak gitu. Jadi enak sih, nyantai dan seru juga. Kayak gitu. Oke, nah ini kan kalau dari tim sendiri kan kalian chemistry-nya ternyata lebih cepat dapet gitu ya. Kalau misalnya support dari teman-teman office yang lain gimana sih ke tim ini? Boleh mungkin 2 temen aku atau 3 boleh di ujung. Iya, kalau dari teman-teman yang di office ini ada juga yang ikut sih, ada teman-teman juga ada yang ikut, tapi nggak bisa ikut yang di turnamen. Kalau di waktu kita ngopi bareng atau yang waktu setelah pulang kerja itu juga ada yang ikut bareng. Ya support dari teman-teman kita juga support kalau dari teman-teman. Malahan dari HRD-nya lebih support lagi, malah ikut waktu acara kan juga bagus ya. Boleh, jadi nggak cuman supportnya dirasakan secara internal, tapi juga teman-teman yang di office pun juga ikut mendukung ya. Betul, saya juga merasakan ya kalau itu ya. Kalau lomba kita nggak lomba sendiri ya, tapi juga ada teman-teman yang support kita ya. Oke, luar biasa. Nah mungkin kita akan masuk ke strateginya kalian gitu ya. Kalian kan mungkin yang sudah 2 kali ikut, yang pernah ikut sebelumnya kan pasti sudah tahu kira-kira tim lain tuh kayak gimana gitu kan mainnya. Nah strategi apa sih yang kalian terapkan untuk tahun ini sebetulnya? Boleh siapa yang mau jawab? Untuk strategi ya, ini sebenarnya guyonan gitu kan, guyonan ke teman-teman. Jadi ini dibebankan pada jungler sama tank. Kalau
MM-nya ke makan, tanknya harus mentraktir kita kopi. Kalau junglernya kalah retri, udah malah seminggu harus ini ya, nraktir kita. Jadi dibebankan gitu ya. Ancaman deh. Ada ancaman. Gitu. Strateginya bukan pikir lawan. Bukan, Iya, jadi bukan. memperkuat di tim kita lah. Kita kalau tim lain kan kita nggak tahu ya maunya mainnya gimana, terus tipe permainannya gimana. Karena kan kita nggak pernah saling ketemu gitu kan. Jadi kita lebih banyak sebenarnya sparring dengan tim MMNR yang lain lah boleh kita gitu kan. Jadi ada sparringnya juga. Kita beberapa kali lawan tim-tim yang di sini sendiri, ada tim kuat sebenarnya juga di sini. Jadi kita apa yang kurang gitu. Itu sih sebenarnya. Apa nggak ada selentingan gitu ya dari mungkin kan kita namanya kita lomba, kita pasti akan dengar selentingan. Oh yang di sana ada atlet guys, yang di sini ada ini gimana ini kan kita pasti akan mikir gitu kan. Ada nggak sih mungkin tim yang kalian waspadai ketika kalian kemarin main gitu, atau mungkin kan sudah siapkan something gitu kan, mungkin kartu asnya mungkin mau digunakan seperti apa, boleh sambil diceritakan gitu ya, boleh. Sisi mana? Kalau dari tim kita sendiri sebenarnya kayak di sana kita kan lihat gameplay juga, gameplay dari tim-tim lawan juga. Ternyata ada Patrick sekian Surabaya ada ini. Cuma kita kan pasti gimana caranya buat mental teman-teman ini nggak down juga. Jadi tetap kita komunikasi, kita saling menyemangati. Gimana caranya teman-teman ini nggak usah mikir menang, yang penting kita di sini have fun aja. Kita enjoy main. Gimana caranya pokok kita tunjukkan yang terbaik lah. Wong tim kita juga maksudnya nggak yang kalah kayak apa gitu, enggak. Nah, jadi kita di sini pokok gimana caranya main, kita santai, nggak perlu mikir juara. Yang penting kita seneng-seneng aja gitu. Nah, saya baru pertama main, minder juga. Akhirnya saya ya disemangatin sama tim-tim juga. Terus dibuat enjoy aja, gak apa-apa menang atau kalah. Terus ya gitu akhirnya enjoy jadi mainnya. Oke, by the way saya tertarik tadi dengan saya ini baru pertama kali ngelihat yang di tempat lain tuh ada yang hero-nya di rank berapa gitu kan, secara scope yang lebih besar gitu kan. Mungkin teman-teman adakah yang pernah merasakan hal yang serupa gitu kan, dan bagaimana teman-teman menyikapi hal itu gitu kan. Sebenarnya kan ini lomba juga lomba yang fun gitu ya, untuk mempererat kita punya teamwork juga, biar kita bisa ketemu juga teman-teman kita di SBU lain juga gitu kan. Tapi kan pasti nih kita kan kesentil nih ya, gua kan juga pengen menang gitu kan. Nah, ada nggak teman-teman yang mungkin merasakan hal yang serupa bahwa aku juga pernah ngerasa minder, gimana ya nanti kalau aku jadi beban buat timku, dan bagaimana kalian secara pribadi menyikapi hal itu? Mungkin selain bapaknya, mungkin siapa yang pernah ngalami, atau yang lainnya pede aja mah gua ya. Siapa yang pernah ngalami juga? Mungkin itu ya, berkaca dari tahun kemarin itu memang dari kita juga tahun kemarin itu kan nggak ada persiapan sama sekali ya niku, dan memang baru kemarin itu tahun kemarin itu kita kalah dengan grup kita sendiri yang dari MMNR itu. Dari tahun kemarin kan itu kan saya pakai terutama pakai marksman ya, itu banyak terus kecolongan terus niku, terutama ada beberapa hero itu memang agak susah untuk gampang diculik lah ibaratnya. Makanya untuk tahun ini kita kan persiapkan ada dari Mas Alif ini untuk MM yang emang dia itu agak susah diculik, jadi emang di set untuk lawan yang tahun kemarin itu loh kan itu, agar bisa menang. Cuman ya ternyata ya di luar perkiraan kita, ternyata dari MMNRA itu sudah kalah di awal, jadi mungkin ya itu kita lebih pede aja kemarin itu. Oke, setelah itu ini ya udah gak ada minder-minder ya, pede aja ya. Ya, karena MMNR ini juara bertahan juga gitu ya untuk Mobile Legends gitu ya, luar biasa gitu ya. Oke. Kita masuk mungkin pertanyaan akhir gitu kan, tapi sebelumnya ada nggak sih kode-kode unik kalian ketika kalian nih di ruangan turnamennya kalian pada saat itu? Kan punya kode unik nggak supaya tim lain itu nggak ngerti gitu kalian ngomong apa? Ada nggak sih? Kalian setting itu nggak, atau jangan-jangan kalian sudah pakai lihat tatap mata aja udah ngerti, jangan-jangan? Kalau kode kayaknya ya mungkin karena udah latihan juga ya, maksudnya di sebelum event itu udah latihan juga, kemudian ya udah
tahu lah. Jadi kayak contoh kayak MM-nya mundur itu si romernya backup kayak gitu. Jadi kayak chemistry-nya udah dapat duluan sih sebenarnya. Jadi kayak main di eventnya lebih nyantai. Jadi kode-kode unik mungkin ya kayak cuman rush MM-nya kayak gitu, culik MM-nya kayak gitu aja sih. Ada tambahan? Menarik. Menurut kalian apa sih yang membuat chemistry kalian tuh terbangun? Karena untuk bangun chemistry itu nggak mudah loh. Di tim lain, lomba yang lain mungkin nggak harus Mobile Legends, untuk membangun chemistry itu bukan hal yang mudah. Mereka ada gesekan satu sama lain. Kok dari tadi kalian tuh kayak lebih slow, tenang gitu kan? Sebenarnya apa yang membuat chemistry kalian tuh langsung klik gitu? Mungkin ya karena ya satu plan juga ya. Jadi kayak koordinasi pun juga di luar game juga komunikasi juga jalan terus kayak gitu. Jadi masuk ke game pun lebih enak. Jadi kita udah saling kenal juga, saling komunikasi juga. Jadi lebih enak saja sih komunikasinya kayak gitu. Karena memang sebelumnya memang sudah ini ya, Iya, sudah ya no issue dengan satu Betul. sama lain gitu ya. Oke, Iya. luar biasa gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya ada satu kata gitu kan, atau ada satu kalimat pendek yang mau disampaikan terkait dengan tim ini, kira-kira apa yang kalian mau sampaikan? Boleh dari ujung sebelah sini deh. Silakan, ini di situ aja. Kalau dari tim ini ya, semoga nanti kalau emang ada yang ketiga, nah semoga tim ini juga bisa konsisten juga. Mungkin kita tetap berikan yang terbaik juga untuk MMNR terutama. Jadi ya pasti kita berharapnya ada lomba Mobile Legends lagi lah untuk tahun berikutnya. Oke, siap maju lagi guys. Siap maju lagi. Siap maju, dicatat ya. berarti. Siap nomor 1 lagi yang baru dicatat. Oke, baik. Kalau saya ya solid, satu kata kan, solid untuk juara. Gitu. Siap maju lagi tahun depan? Siap, saya siap untuk dibutuhkan kapan saja gitu. Satu kata mungkin OP sih. OP. Apa? Power kita tuh. Kayak mungkin ya pede sih ya. Jadi kayak OP banget kita ada. Luar biasa. Aku suka loh semangatnya. Tenang tapi semangatnya. Oke. Satu kata buat tim ini GGWP. Kalau satu kata ya immortal kita. Immortal. Iya, enggak pernah kalah sama sekali. Iya. Ini berat ini ya. Enggak dapat telur sama sekali ya. Iya, iya. Kalau satu kata di tim ini mungkin champion ya. Kan kita harus mental juara memang. Mental juara. Lihat mereka tenang loh teman-teman ya. Emang udah siap juara lagi ya tahun depan. Luar biasa. Nah, mungkin sebelum agak akhir gitu ya. Apa sih kira-kira harapan kalian support dari Indoprima untuk e-sport ini sendiri? Boleh mungkin 2-3 orang. Kalian butuh disupport seperti apa oleh Indoprima Group? Mungkin dari saya hadiahnya ditambah sedikit ya, karena kita dari Jombang ke Surabaya juga lumayan jauh tolnya juga. Ya itu sih dari saya. Oke, Mungkin dari Pak siap ya. Oh, ini pas loh ya, kebetulan kami akan jadi panitia tahun depan. Oke, siap, take note. Mohon diterima ya. Kalau dari saya sih mungkin e-sport itu kan banyak, untuk sekarang kan banyak. Mungkin lebih diperbanyak lagi untuk yang game-game yang lebih berkolaborasi seperti Mobile Legends ini kan sinergi atau kerjasamanya terbentuk. Jadi itu juga kita juga merasakan itu di luar e-sport, di luar pertandingan atau di dalam industri juga sendiri gitu kan. Di dalam perusahaan kita tahu bahwa di permainan aja kita tahu melangkahnya mau kemana, kita harus backup di mana. Sama kita di satu bagian ini kan bagiannya semua tidak ada yang sama, terpisah semua gitu kan. Tapi kita kalau ada masalah ini atau kekurangan ini kita siap backup. Kita nggak ada biarkan itu mereka gitu kan. Tapi kita backup. Nah tujuannya itu. Jadi untuk e-sport di tahun depan mungkin ditambah lagi, tidak hanya Mobile Legends, boleh yang lain berpikir tapi sama-sama teamwork biar lebih enak ke depannya gitu.
Oke, mungkin dua dari teman-teman terakhir gitu ya. Pesan apa yang kalian mau sampaikan ke mungkin lawannya kalian gitu kan, atau mungkin ke teman-teman lain yang ada di rumah gitu kan, para sobat Prima kita gitu kan, untuk mereka ini bisa yuk kembangkan dari hobi, siapa tahu bisa hasil cuan kayak kalian gitu ya. Boleh, silakan dua orang. Beda dong, yang beda lagi dong. Kalau dari saya, untuk sebenarnya kalau untuk e-sport ini juga kan masih tak berkembang juga di ini. Cuma sebenarnya dari e-sport ini bukan hal yang buruk. Kita bisa salurkan hobi, bahkan ada juga yang bisa jadi ladang penghasilan seperti itu. Cuma untuk teman-teman juga jangan melulu tentang e-sport juga. Kita juga harus entah belajar entah apa, kan tetap harus kita lakukan juga apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, cuma sisi positifnya untuk e-sport ini yang buat saya sendiri itu saya bisa kenal banyak teman. Contohnya di Indoprima ini ada event e-sport. Nah, saya akhirnya tahu teman-teman dari SBU lain. Nah, ini sih kalau dari saya sisi positifnya ini saya bisa nambah teman dari dunia e-sport seperti itu. Untuk sobat Prima ya, Indoprima ya. Ya ini kan kita yang di grup, karena kemarin kita nggak pernah kalah sama sekali. Ya minta tolong ya, nanti yang dikirim itu yang benar-benar bisa main ya. Ditantang loh. Ya. Itu saja. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya teman-teman gitu ya. Luar biasa. Oke, baik. Kita mengucapkan terima kasih ya karena teman-teman sudah willing untuk kami undang hari ini gitu ya. Semoga apa yang menjadi cerita kalian itu juga bisa menginspirasi tim yang lainnya, entah mungkin yang ada di dalam Indoprima sendiri ataupun di luar ya. Bagaimana teman-teman ini bisa chemistry-nya terbangun satu sama lain gitu kan. Bahwa yang terpenting bukan tentang ini tuh lomba apanya, tapi bagaimana kalian bisa teamwork-nya jadi melekat satu sama lain gitu ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay sharp and stay inspired. See you. See you.